Ya, kita boleh menyandarkan pada murotal yang apa namanya bagus, ya, diakui bagus. Ya, Afan tadi mic-nya tertutup. Nah, contohnya murotal yang bagus yaitu Syekh Husairi, ya. Kemudian ada Syekh Huzaifi, ya, ada Syekh Aiman Rusdi Suwaid, ya, dan yang lain yang memang diakui kapasitasnya untuk bacaan tajwid. Ya. Nah, penting untuk ditekankan di sini jangan memulai dengan, mohon maaf, ini bukan artinya menjelekkan ya, tapi yang pas untuk belajar adalah syekh yang direkomendasikan tadi. Ya, misalkan kita karena senang dengan nada ya, akhirnya kita rekomendasikan Syekh Musyari Rosyid misalkan. Ya, jangan dulu. Tapi kita memilih ulama-ulama qori yang memang itu diakui oleh ulama-ulama qori yang lain bahwa bacaannya memang bagus. Seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, itu kalau kita tidak atau sulit untuk menemui guru yang memang dia memiliki sanad Al-Quran dan dia bacaannya sudah apa namanya dijaga, gitu. Bacaannya dijaga dan sudah disetorkan pada gurunya. Terus kemudian kemarin juga sudah kita sebutkan tentang cara agar qiraah kita mutqin, ya. Jadi caranya adalah dengan riyadhah lisan, yaitu olahraga bahasa kita ya, bahasa kita olahraga lidah, olahraga mulut. Jadi memang karena lidah kita ini lidah Indonesia, ya, bukan lidah Arab, atau apalagi lidah yang di zaman Rasulullah dulu, maka otomatis di awal itu akan terasa berat. Ya, akan terasa berat. Kenapa? Karena kita latihan lisan kita agar bisa semirip mungkin dengan lidah-lidah Arab di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di saat riyadhul lisan itu tentunya akan sulit bagi kita. Ya benar-benar seperti olahraga, ya, mulut bisa kemang, lidah bisa capek ya dengan riyadhah itu. Tapi lama kelamaan ya, maka lidah kita akan terbiasa sehingga tidak merasakan lagi lelah ketika mengucapkannya, sehingga alami begitu. Jadi ini penting, yaitu dengan riyadhah lisan dan pengulangan di hadapan guru yang memang diakui bacaannya bagus. Ya. Bagaimana tahu guru yang diakui bacaannya bagus? Satu, dia punya ijazah sanad. Ijazah itu maksudnya adalah izin dari guru dia untuk mengajarkan Al-Quran ini. Membacakan Al-Quran, ngecek bacaan Al-Quran itu dengan ijazah sanad istilahnya. Yang bersambung ya dari orang tersebut sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dengan cara ini maka bacaan kita ya insya Allah bisa terjaga, ya, bisa terjaga. Artinya terjaga di sini ya semirip mungkin dengan apa yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ini ada kesalahan yang biasa terjadi di masyarakat tentang tajwid. Kemarin sudah kita bahas juga, kita bahas ringkas untuk mengulang. Jadi yang dimaksud tajwid itu adalah sebenarnya bacaan yang mudah, yang ringan. Ketika kita menyimak itu sangat nikmat ya. Ya, tentunya karena kita mungkin di zaman sekarang itu terbiasa dengan lagu, ya. Sesuatu yang berlenggak-lenggok suaranya, sehingga kita lebih menikmati itu. Padahal harusnya tidak demikian. Kita lebih menikmati bacaan tajwid. Tapi karena mungkin kita belum terbiasa, ya, sehingga tidak demikian. Bacaan tajwid terasa sangat kering, sangat tidak nikmat. Nah, itu berarti kita yang mendengar yang mungkin perlu meningkatkan diri kita. Level kita belum sampai level yang bisa menikmati bacaan tajwid. Nah, harusnya bacaan tajwid itu bacaan yang mudah, ringan, ya, tidak dipaksa-paksakan. Nah, itu bacaan tajwid, ya, sehingga nanti hati kita ketika kita membaca bacaan tajwid itu akan benar-benar bisa tadabbur, ya, tidak terburu-buru. Perkataannya, per hurufnya kita perhatikan sehingga bisa mentadaburi arti ketika kita membaca Al-Quran. Nah, yang kesalahan di masyarakat ini di zaman Imam Jazari ya,
Di zaman Imam Zuhairi ternyata sudah ada kesalahan-kesalahan yang itu dianggap suatu bacaan yang bagus, tajwid. Padahal tidak demikian. Di antaranya apa? Yaitu tamdil alisan. Ya. Jadi mulutnya itu seperti mengunyah sesuatu. Itu sambil mengucapkan Al-Quran sambil itu. Ada yang sampai menggeleng-gelengkan kepala. Sambil baca Al-Quran gitu ya, dia menggeleng-gelengkan kepala. Mungkin maksudnya menikmati bacaan, tapi itu tidak sesuai standar ya, bacaan tajwid, bacaan yang bagus, apalagi adab. Ya, maka jangan dilakukan dengan cara seperti itu. Kemudian takhirul fam, yaitu kalau kita dulu mengenal huruf dot itu harus menyembung pipinya itu seperti meniup balon ya, bukan itu bukan tajwid. Kemudian ta'wij ya, al-fak gigi apa bukan geraham ini ya, rahang. Al-fak itu rahang bawah itu diliuk-liukkan gitu ya, sambil mengucapkan bacaan diliuk-liukkan. Nah, itu bukan tajwid. Nah, yang mungkin umum adalah ini tar'id saut, yaitu suara yang bergetar ya. Kalau bahasa kita kan ada cengkok. Nah, itu bukan tajwid. Kenapa? Karena dalam ulama qiraah yang bersanad ya, itu tidak mengenal adanya cengkok atau getaran dalam membaca Al-Qur'an. Jadi datar. Boleh dia berganti, ya boleh dia berganti, tapi ketika dia mengucapkan huruf yang berbeda. Saya berikan contoh, misalkan yang tidak pas ya, misalkan Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sudah ada cengkok-cengkok ya. Ini tidak boleh ya dalam ulama qiraah yang bersanad. Jadi harus satu level. Bismillahirrahmanirrahim. Him, satu level suaranya. Maka ini yang dimaksud. Jadi bukan tajwid itu dengan menggetar-getarkan suara, dengan cengkok-cengkok, tidak. Itu bukan bacaan tajwid. Dan seterusnya ya, ada lagi yang memanjangkan syaddah ya. Bismillah, ya. Ada yang dengan memotong ro ya. Bismillahirrahmanirrahim, dipotong. Padahal dia harus halus ya. Hirrahman, bukan hirnoh. Terus kemudian gunah. Nah, ini seperti kalau kita dengar adzan ya. Asyhadu anna Muhammad. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu cara untuk mengucapkan tajwid. Tapi dengan cara kalau gunah berarti juga satu level ya. Sebentar. Ada yang terbuka. Oke. Harus satu level ya. Harus satu level. Contoh asyhadu anna Muhammad, satu level. Ya, itu yang tidak boleh adalah dengan cara tadi banyak level tadi. Kelas. Terus ini yang akan kita bahas insya Allah pada kesempatan ini. Lalu kalau kita ditanya, oke, tadi bukan bacaan tajwid. Lalu bacaan seperti apa yang itu adalah bacaan tajwid? Nah, Imam Jazari mengatakan, bal al-qira'atu sahla al-azbah al-hulwah wal-latifah. Bahkan bacaan tajwid itu adalah bacaan yang mudah, sahla. Al-azbah, nikmat. Kalau kita dengar itu nikmat. Ya. Kalau antum mungkin mendengar misalkan ya ada bacaan Syekh Khalifah atau Naiji ya, benar-benar dengerin ya, itu tajwid. Tapi nikmat. Ada Syekh Huzaifi ya. Ada yang mungkin Syekh yang polos banget kayak Simon Rusdi Suwaid, ini sebenarnya kan dia bagus ya, tapi kalau kita yang kadang-kadang pingin berlenggak-lenggok dengan suara itu perasa ini kok nggak enak banget. Padahal itu adalah bacaan yang bagus.
Kemudian al-hulwah, manis. Al-latifah, lembut. Jadi ini ciri khas bacaan tajwid. Allati la madgha fiha. Ya, yang enggak ada dalam bacaan tajwid itu gerakan seperti yang tadi disebutkan, ada seperti mengunyah, seperti kumur-kumur ya. Wala lauk, enggak ada ini yang tadi mengunyah, wala ta'assuf. Enggak ada yang sulit sebenarnya kalau kita sudah berlatih lidah kita sesuai dengan cara mengucapkan ya, fasihnya itu sama seperti orang-orang di zaman Rasulullah dulu. Enggak ada yang sulit. Wala takalluf, enggak membebani. Wala tasannu, enggak dibuat-buat. Ya, wala tanattu, ya enggak pokoknya difasih-fasihkan seperti keluar dari tabiah, kebiasaan. Ya, la takhruju an tiba'il Arab wa kalamil fusaha. Enggak keluar dari tabiat atau kebiasaan orang Arab dan ucapan-ucapan yang fasih ya dengan bahasa Arab. Nah, seperti ini maksudnya apa ya? Seperti di zaman Rasulullah dulu seperti apa? Karena zaman sekarang pun kefasihan ini sudah banyak hilang di Arab, gitu ya. Bahkan bahasa Arab yang fusha ini sudah semakin sedikit. Yang paling banyak adalah amiyah. Jadi yang dimaksud di sini adalah apa? Yaitu yang seperti di zaman Rasulullah SAW. Biwajahin min wujuhil qiraat wal ada. Ya, dengan salah satu bentuk yaitu cara membaca atau juga al-ada. Al-ada itu adalah cara kita menyampaikan bacaan. Nah, ini kata Imam Jazari. Jadi ini adalah tajwid. Tajwid itu bacaan yang mudah, lembut, mengalir. Kalau kata Imam Syekh Aiman Rusdi Suwaid, jadi bacaan perbacaan ini adalah mengalir lembut, tidak terhenti, tidak ada jeda ya, dan harokatnya tertata. Gitu. Contoh yang kemarin juga saya sebutkan, misalkan sin ya. Ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, biasa sin kita potong jadi setengah harokat. Kok bisa setengah harokat, bagaimana contoh? Ini yang biasa terjadi ketika mengucapkan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hanya harusnya ketika kita mensukunkan sin ya, itu harus satu harokat, sama seperti kita mengucapkan bi, sama seperti kita mengucapkan hil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada temponya. Jadi bukan dipotong ya, sehingga tidak mengalir. Ada lagi yang berhenti, misalkan bismil, jeda, bismil, nah, ada jeda. Bukan seperti itu. Ya, bacaan tajwid itu mengalir lembut, ya nikmat, dan kita ketika membaca itu bisa dalam keadaan tenang. Nanti kita tenang dan bisa mentadaburi bacaan. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita sudah mengenal pendahuluan terkait masalah bacaan tajwid ya. Nah, sekarang kita mengenal tentang metode Nurul Bayan yang akan kita bahas. Metode Nurul Bayan ini sebenarnya banyak sekali turunan ya. Setelah Nurul Bayan ini di Mekah itu ada kaidah Nuroniyah. Ya, kaidah Nuroniyah. Nanti ada Minatur Rahman. Ada lagi macam-macam muncul, macam ada At-Tibyan yang dipakai di mana itu? Wadi Muharraq insyaallah, Tibyan, dan macam-macam turunannya banyak. Tapi semua turunan ini memiliki ciri khas yang sama yang diambil dari Nurul Bayan ini, yaitu apa? Tahaji. Ya, ada kelebihan tahaji, yaitu mengeja. Nanti insyaallah akan kita bahas. Nah, Nurul Bayan ini aslinya disusun oleh Syekh Tariq Said ya rahimahullah. Beliau meninggal di bulan Januari 2022 barusan. Yang beliau ini berpengalaman ya secara ilmu
secara ilmu beliau bukan orang biasa ya. Karena apa? Karena beliau sampai belajar di ma'had. Sebentar. Tes satu. Ya, sudah. Jadi bukan orang sembarangan, beliau sampai belajar ke Ma'had Al-Qiraah Provinsi Asy-Syarqiyah ya, dan beliau mendapat ijazah qiraah asyarah. Secara ilmu beliau mumpuni. Tapi ditambah beliau mengajar di Ma'had I'dadi dan Sanawi Al-Azhar. Jadi beliau menguasai masalah pembelajaran kepada orang juga ya. Terus kemudian beliau konsentrasi pada pembelajaran Nurul Bayan. Sehingga karena pengalaman yang bertahun-tahun inilah ya membuat metode ini ya juga diterima di berbagai negara. Nah, terus kekhasannya apa? Oh ya, tentang Nurul Bayan ini sebenarnya yang sampai kepada kita di terutama ke kami ya, itu adalah yang sudah sedikit dirubah oleh teman beliau, teman dari Syekh Thariq Said rahimahullah, yaitu Syekh Isom. Di mana Syekh Isom ini istilahnya sebagai orang yang sangat berpengaruh di Arabul Quran ya, di Mesir. Jadi ada daerah yang disebut Arabul Quran. Awalnya disebut Arabul Rommel. Nah, terus dirubah Arabul Quran. Kenapa? Karena di desa ini yang tadinya ya Al-Quran tidak menggema di sana dengan adanya Syekh Isom, ya akhirnya di sana banyak sekali sekolah-sekolah Al-Quran dari tingkat yang TK ya sampai tingkat yang paling tinggi. Nah, yang sampai ke kita adalah metode Nurul Bayan melalui Arabul Quran. Itu kitab Fathur Rahman, kemudian ada kitab Al-Bayan, ada kitab Fathur Rabbani, ya, dan seterusnya. Nah, kekhasan dari metode ini, yang sekarang adalah pertama sistem tahaji, artinya mengeja. Jadi kalau mengeja ini kita hilangkan, maka kekhasan ini hilang. Ya. Metode Nurul Bayan sudah tidak ada lagi. Karena ini adalah ciri khas dari Nurul Bayan ini, yaitu mentahaji. Ya, yang sebenarnya tahaji sendiri itu sudah ada ketika kita belajar, terutama yang mungkin angkatan 2001 untuk kuliah ya, kelahiran 82, kemudian mungkin sekitar 82, 83, 84, 85 itu mungkin masih menemui adanya dulu pembelajaran Al-Quran dengan turutan misalnya. Kalau kita dibahasakan turutan, sebenarnya adalah metode Baghdadiyah. Ya, contoh metode Baghdadiyah seperti ini. Alif fathah a, alif kasra i, alif dhamma u, a i u. Nah, ini. Jadi seperti itu, mengejanya seperti itu. Kemudian tanwin, kasroten ya, fathatain, dhammatain, an, in, un. Nah, ini masa dulu ketika saya kecil masih sempat menemui ini ya. Itu namanya dalam metode Baghdadi. Yang ternyata metode Baghdadi ini adalah metode yang paling kuat, sudah sampai 200 tahun atau lebih ya. Itu diakui metode yang terbaik di dunia. Walaupun penulis atau pencetus metode Baghdadi sendiri nggak diketahui siapa. Sampai dipakai di mana-mana, terutama metode yang dia berlandaskan dengan sanad gitu. Kemudian muncul metode yang memangkas tadi, mengeja, ya akhirnya disingkat, tapi setiap metode itu ada kelebihan dan kekurangan ya. Kalau tahaji mungkin terkesan lama, terkesan sulit gitu ya. Tapi setelah mereka anak-anak ini menguasai tahaji, maka penguasaan dalam ilmu tajwid, penguasaan bahasa Arab dan ilmu-ilmu di atasnya itu akan mudah. Ini kelebihan dari tahaji. Ya nanti insya Allah kita lihat anak-anak, mudah-mudahan bisa nanti disetelkan videonya. Kemudian yang kedua, penguasaan anak dalam membaca Al-Quran. Ya, jadi metode ini hanya satu kitab, Fathur Rahman. Ya, sama seperti Baghdadiyah juga satu kitab dulu. Ya, Nuroniyah juga satu kitab. Selesai satu kitab ini, anak-anak insya Allah sudah bisa baca. Ingat ya, bisa baca bukan lancar. Karena itu ya setelah tahapan Fathur Rahman, kalau di kita
anak-anak harus khatam Al-Quran. Nah, khatam Al-Quran sendiri di sini bukan artinya anak-anak membaca sendiri. Ini perlu digarisbawahi ya. Kalau anak-anak membaca sendiri, ya bukan tidak sesuai standar. Anak-anak harus tetap didampingi. Jadi anak-anak menyetor bacaan ke kita, kita perbaiki bacaannya. Itu sampai khatam dari surat apa namanya Al-Fatihah di awal sampai An-Nas. Nah, setelah itu naik ke level berikutnya. Jadi khatam pun kadang-kadang membutuhkan berapa kali khatam Al-Quran agar anak-anak bisa lancar membaca Al-Quran. Gitu, lancar dan bagus sesuai tajwid. Ya, karena itu ya penting bagi kita sebagai guru untuk mengajar Al-Quran. Ya, setelah selesai dari kitab ini, ya tahap berikutnya adalah anak-anak setor tilawah kepada kita dan kita koreksi mana yang salah dan mana yang benar bacaannya. Demikian. Jadi ini akan lebih cepat dari penguasaan bacaan Al-Quran. Kemudian penguasaan hukum tajwid. Ya. Nah, nanti akan Anda bisa melihat bagaimana anak-anak yang menguasai hukum tajwid dengan metode ini. Ya, awalnya memang terlihat sulit, tapi kalau kita mengajarkan dengan metode yang tepat, ya, dan tahapan yang tepat, maka tidak sulit bagi mereka untuk menguasai ilmu tajwid. Itu berbeda dengan menggunakan metode yang lain. Ya, akan terasa sulit karena ini sesuai dengan anak-anak ya, pengulangan. Jadi metode ini menggunakan metode pengulangan, bukan nih hafalkan, nih ringkas, bukan. Tapi mereka pokoknya asal bunyi dan asal melihat, ya, maka otomatis mereka akan bisa menambah ilmunya. Sehingga nanti pada titik yang level yang tertinggi, ya kita akan melihat maka mereka menguasai ilmu tajwid. Ya. Kemudian yang terakhir khasnya adalah perpaduan rasam Utsmani dan rasam imla'i. Rasam Utsmani yaitu membaca dengan mushaf Utsmani. Kalau imla'i berarti ada tulisan-tulisan yang tidak sesuai kaidah rasam Utsmani. Apa itu? Nah, nanti kita bahas pada berikutnya. Kita persingkat, nanti mudah-mudahan cukup untuk videonya. Nah, ini adalah perjalanan kutab rumah Quran. Ya. Kita sempat berganti metode, yaitu sebanyak 3 kali. Tapi Nuroniyah ini belum kita ajarkan ya. Jadi 3 metode ini semuanya metode dalam tanda kutip kalau istilah kita dalam metode bersanad. Kita ambil dari satu, pembuatnya harus memang ahli di bidang Al-Quran. Yang kedua, dia harus memiliki sanad yang bersambung dari dia sampai kepada Rasulullah SAW dan tentunya hafiz Quran. Bahkan kalau bisa dia menguasai qiraah asyrah, maka kita ambil kitabnya. Jadi kita bukan membuat sendiri kemudian mereka-reka sendiri, tidak, tapi kita mengambil kitab-kitab yang memang dibuat oleh ahlinya. Akhirnya kita pertama Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan kita kitab Al-Bain Muslimin. Ini tulisannya guru saya yang pertama itu yang bersanad yaitu Ustadz Ahmad Muslimin. Dari sini saya belajar cara bersanad itu kayak begini ya caranya, lebih ketat, lebih menata fasihnya lisan. Kemudian ya berikutnya kita dikenalkan dengan kaidah Nuroniyah. Sebenarnya awal dulu ini ya kaidah Nuroniyah, nanti bisa di shots kaidah Nuroniyah ini. Cuman pada saat itu, insya Allah sekarang dipermudah. Pada saat itu memang sangat ketat untuk mendapatkan lisensi Nuroniyah ini, untuk boleh memakai bukunya. Jadi kita pakai bukunya dan itu boleh kita ajarkan gitu. Kalau dulu ketat. Jadi pengajarnya itu harus berlisensi khusus dan memang harus sudah di training di kalau nggak salah di Arab Saudi, saya lupa tempatnya. Kalau nggak gitu maka tidak boleh. Dan syarat untuk bisa masuk training di sana juga ketat. Harus hafal Tuhfatul Atfal, harus hafal Matan Jazari, hafalannya harus sekian. Ya. Terlalu berat. Gitu. Akhirnya Allah menunjukkan kepada kita ya tentang adanya metode Nurul Bayan yang itu lebih fleksibel. Ada lagi At-Tibyan sebenarnya, ya, At-Tibyan cuman mirip dengan Nuroniyah, sangat ketat untuk bisa mengajarkan metode tersebut. Tapi kalau Nurul Bayan, alhamdulillah dibuka lebar siapapun yang ingin mengajarkan, ya di situ ada, tapi tetap ada training untuk guru-gurunya, ya itu ada.
tapi ya tidak sangat ketat sebagaimana Nuroniyah dan Atibiyah. Ya, sehingga kita menggunakan metode Nurul Bayan dan terus mengembangkan diri ya di bidang pengajaran Al-Qur'an ini. Itu. Nah, mungkin terakhir insya Allah kita akan setelkan beberapa video ya, itu tentang pembelajaran anak-anak. Sebentar. Sudah bisa. Oke. Sebentar. Bismillah. Jadi di sini ada 3 yang tadi saya rekam ya. Ini tanpa persiapan. Kenapa tanpa persiapan? Ya, saya ingin alami saja apa kemampuan anak-anak yang sekarang ada, maka ya itulah yang kita tunjukkan. Ya, sebentar. Jadi ini saya rekam dari anak kelas 5, kemudian ada anak kelas 1, ada anak kelas 2. Sebentar. Oke, saya share dulu. Untuk suaranya ini yang saya belum. Oke, bentar, di sini ada siapa ini? Ustadz Rifki Ahmad ya yang oke. Suaranya ini terdengar nggak ini? Assalamualaikum. Ya. Pertama kenalkan dirinya dulu, mulai dari yang baju merah namanya. Bisa di kolom chat. Aisyah Nur, kelas? Udah nggak ada? Hah? Kelas 2. Sebelahnya? Konsa, kelas? Kelas 1. Baik. Ini nanti kalian praktek baca ya, baca mushaf. Kita buka dulu. Sudah tahu halaman? Ya, ini ada anak kelas 1, ini Konsa, ini Aisyah Nur ya. Mereka kita bina dari TAUD TK ya, TK kita, TAUD tahfidz anak usia dini. Ya, terus kemudian kelas 1 juga di SD Tiaqut Abnul Quran ya. Terlihat mereka untuk yang Aisyah Nur itu bisa menguasai angka Arab. Yang biasanya memang sulit ya. Angka Arab itu bisa dikuasai anak-anak rata-rata kalau mereka baru mengenal di kelas 1, itu kelas 3, kelas 4 itu baru paham. Tapi ini alhamdulillah ya, karena mungkin bekal dari TK juga, kemudian orang tua juga membina ya, sehingga mereka mengenal ratusan ya, misalkan kita sebut sekian ratus, halaman 123, halaman 200 sekian. Jadi mereka enak membuka mushaf itu dengan seperti itu gitu ya. Tapi kalau kita tidak tahu ya, kita harus datang, bukain gitu ya. Nah, ini memudahkan kita ketika kita sesuai tahapan dalam mengajarkan, sehingga kita mudah untuk meminta anak-anak membuka mushaf. Nggak bisa, kalau nggak bisa nanti nggak apa-apa, yang tahu aja. Buka halaman 379. 379. Bukanya pelan-pelan dong. 379. 23 sampai 24. Nah, saya entar ini tak tunjukin. Sebentar, Ustadz kok jadi yang hilang nih. Bentar ya. 300 berapa tadi? 7? 79. Oke, udah tak tunjuk di sini, kamu baca. Oke.
Wa uti. wa utiyat kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Ya, di sini lihat bagaimana dia menguasai tajwid, ya. Bagaimana nahan gunahnya seberapa. Ini lumayan bagus, Musdahan ya. Nahannya gunah, kemudian nahannya gunah di sini, kemudian idgham di sini, ya. Ini untuk ukuran anak-anak kelas 2 dengan lancar bacaan seperti itu, ya, dengan tajwid yang bagus, ini sudah luar biasa gitu. Kita dulu mungkin kelas 2 masih ikrok bahasa kita ya, ikrok berapa, ini sudah Al-Quran dan bacaannya tajwid. Ini yang Aisyah Nur. Wajad wa qaumaha yasjuduna syamsi lillahi wa zayyana lahumus syaitan. Ya, Ya, ini saya singkatkan. Sekarang kita coba yang ini ya, siapa? Kelas 1 sekarang konsep. nun sakinah. Nah, ini tahaji ya. Bentar. Mat arid apa? Lahum anis sabili fahum la yahtadun. Tuh, insyaallah la yahtadun. Itu waw mat apa? Sudah tahu? Mat arid apa? Kalau di tahaji waw mat arid li sukun. Sit. Nun sakinah. Waqafa. Boleh dibaca berapa? Tahu nggak? 6. Isnan apa? Isnan itu berapa? Dua. Arba? 4. Ausit tuh. Sitah berarti 6. Jadi boleh dibaca 2, 4, dan 6. Dah. Nah, ini tahaji ya. Kelebihan tahaji, anak-anak santai mengucapkan, tapi ketika sudah sampai saatnya mereka memahami, ya kita tinggal mancing aja. Coba lihat tahajimu, ya. Wow, mada arid lis sukun jaiz isnan au arba au situ harokat. Isnan berapa? Oh 2. Arba berapa? 4. Situ berapa? 6. Oh berarti boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Ya, seperti itu, Masya Allah. Ini sistem tahaji ya sangat memudahkan kita ya untuk ngajar anak-anak kalau kita sesuai tahapan. Jadi di awal mereka akan bingung, kalau kita jelaskan dari awal akan menghabiskan energi. Ya, makanya di Fathur Rahman tidak kita jelaskan, udah pokoknya anak-anak ngikutin aja. Ya, ngikutin aja gitu sampai hafal sendiri, baru nanti di kelas Tuhfatul Atfal ya kita fahamkan. Nah, nanti kita akan lihat kelas level tinggi ya, Tuhfatul Atfal. Ini rata-rata sudah menguasai. Kalau kita pancing, misalkan ini, ya fahum lah, ini hukum bacaannya apa mim sakinah ini, mereka bisa nyebutkan. Terus nahannya bagaimana gitu, syahidnya apa dari Tuhfatul Atfal, ya matan Tuhfatul Atfal yang kalian hafal, apa yang menunjukkan bahwa ini adalah bacaannya idhar syafawi, yaitu mereka sudah nyambung semuanya. Ini dari tahapan apa? Fathur Rahman. Fathur Rahman naik Al-Bayan, ya Al-Bayan ini biasa digabung dengan Tuhfatul Atfal. Kita setelkan video yang lain untuk yang laki-laki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Tuhfah. Ini adalah ada beberapa level 5 SD ya, terkait hukum-hukum bacaan yang mungkin sudah mereka pelajari. Mereka karena tilawah dan hafalan mereka ini rata-rata maksimal masih di juz 28 ya. Bilqis ya 28 ya. Dan seragamkan Musa Usmani. Sudah 272. Oke, asalnya sampai arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. ya. Bilqis. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, Najmi. Wa ma arsalna. Wa ma arsalna
Nah, ini waskal rahimakumullah. Sebentar nggih, ada ibu saya ini. Bentar, Afan. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Ini Najmi ini paling baru ya, mungkin sekitar 1 bulan atau berapa, karena ini banyak pandemi terus dia sempat bisa offline, jadinya pembelajarannya nggak tersendat gitu. Tapi dari kualitasnya ini sudah banyak perubahan. Nah, metode kita kalau di tahfidz ini, maka di awal itu kita minta model talaki ya. Saya membacakan dulu dengan tajwid, mereka hanya mendengar. Setelah itu mereka membacakan kepada saya. Kemudian saya koreksi bacaannya, dan level pengoreksian saya harus sesuaikan dengan kemampuan dia. Jadi kalau Najmi ini karena baru, ya saya nggak terlalu ketat. Ya, mungkin kalau salsa ini sudah saya ketati, ya termasuk roknya tebalnya seberapa, ketika gunnah ketemu huruf tebal seperti apa, mantolnya seperti apa. Ini saya ketati. Bilqis sudah, karena sudah juga agak lama ya kita ketati juga, walaupun dari sisi bacaan ya Bilqis lebih rendah daripada salsa. Untuk ketepatannya lebih rendah. Ini masih banyak butuh pelatihan. Intinya sebagai guru ya kita harus tahu level murid kita. Jangan level yang baru ya kita paksakan koreksi semuanya, itu akan berat. Itu. Ini penting untuk diketahui. Baik. Ini kemudian terakhir yang laki-laki ya. Mohon bersabar sebentar, insya Allah. Assalamualaikum. Pertama silakan perkenalkan diri dulu, namanya siapa, di kelas berapa, ya. Kemudian sebelahnya DTA. Siapa namanya? Alfiah Al-Faruq, kelas 1. Masya Allah, ini semuanya santri DTA Kota Rumah Quran yang kita menginduk di PKBM Zamzam. Nah ini yang tadi mungkin kelasnya ada yang kelas 5 ya. Bagus. Tuh, haji dulu ya. Nah ini ada anak yang belum bisa membaca buka. Tapi ini untuk Raza ini sudah bisa sebenarnya, tinggal menunjukkan saja mana yang harus dibaca. Tapi dari kemampuan melihat halaman sudah bagus ya. 200 sekian, buka 100 sekian itu dia sudah bisa. Mulai. Ya, bukan kasyafa, pendek. Ulangi. Tsumma idza kasyafa. Ulangi. Kasyafa ini ya. Ini kebiasaan anak-anak yang kalau kita nggak hati-hati ya itu akan terbawa terus gitu ya. Rata-rata seperti itu. Apalagi kalau misalkan mohon maaf kita biasa menggunakan nada ros, ini sering terjadi di anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahman. Nah, ini sudah nambahi 1 harokat. Harusnya langsung ya, bukan ar. Karena dia terbiasa melenggok-lenggokkan, akhirnya menambah. Sama ini kasyafa, pendek ya. Karena dia keenaan mengucapkan kasyafa, jadi kasyafa, padahal nggak ada mat di situ. Nah ini kalau kita biarkan, ya Mas Karahimakumullah sebagai guru, maka dia akan terbiasa, sehingga bacaan-bacaannya lain juga seperti itu. Nah makanya kita mulai dari yang sederhana, yaitu mat. Ya mat ini kalau pendek, ya suruh pendek. Kalau panjang ya suruh panjang. Ini yang paling simpel, ya paling simpel. Kalau makhraj mereka agak berat biasanya, ya anak-anak kecil kita perlu tahapan untuk makhraj dan sifat. Tapi kalau mat ini mudah, ya pokoknya pendek panjang udah selesai. Ini yang perlu kita hati-hati. Terus Suraya sebelahnya. Lam syamsiyya mudghama fi dodil. Ya, coba perhatikan anak kelas 1 sudah tahu madmumah. Ini bahasa Arab dhammah. Apa kalau kita tanya, kamu tahu nggak artinya madmumah, maftuha? Mungkin dia nggak tahu. Pokoknya madmumah kalau ketemu ini ya madmumah, kalau ketemu itu ya maftuhah, itu aja.
Itu ya. Namanya anak kecil, dia hanya melihat dan nirukan. Nah, nanti di level tufatul atfal yang paling tinggi, maka insya Allah dia bisa paham. Itu yang mungkin secara ringkas bisa kita sampaikan. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita akan lanjutkan di pertemuan besok. Kita mulai dengan huruf hijaiyah. Ya. Nanti akan kita jelaskan kenapa sih kok mulai dari mengenal huruf hijaiyah nggak kita cepetin aja gitu. Kenapa nggak kita langsung A, I, U, ya, ba, bi, bu, langsung aja, nggak usah alif fathah, alif kasroh, kelamaan. Kenapa kok seperti itu? Nah, kita akan bahas insya Allah di esok hari ya dengan bantuan kitab matan yang luar biasa, Al-Mufid fi Ilmi Tajwid karangan At-Tibi insya Allah. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk kami pribadi dan juga untuk antum. Kita tutup pertemuan pada kali ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan jangan lupa sebarkan info daurah ini pada rekan-rekan yang mungkin membutuhkan ya. Sehingga nanti kita bisa berbagi manfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.